Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Kita sudah tidak berdua lagi, tapi sudah kedatangan bintang tamu spesial di studio Bali TV kali ini. Oke, jauh-jauh loh dari Bandung loh beliau. Bolak-balik katanya Bandung, Bali, Bandung, Bali. Perusahaannya juga gede nih kayaknya. Dan sebuah kehormatan juga ya bisa hadir Juru Pasa di Bali TV. Oke, sudah hadir Juru Pasa DRS Bagus Sapta Tenaya MMAK. Beliau merupakan praktisi ekonomi desa. Loh, Swastiastu niki Juru Pasa menapi gatra niki. Astungkara suk semua. Tapi sehat sekali nih pagi hari ini. Kita ngomongin desa, ada kalimat desa soalnya, ada kata-kata desa di sini ya. Tadi di info ada bolak-balik Bandung dan Bali juga. Nanti kita akan tanya latar belakang dari Juru Pasek juga, kenapa tiba-tiba tertarik, terutama untuk perekonomian desa ini ya. Oke, ini ada bedanya nggak sih yang di Bandung sama di Bali ya tentunya ya, karena beliau katanya sekarang kebanyakan mobiling ya, Juru Pasa ya. Oke. Kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu, nanti kita akan ngobrolin tentang bagaimana mengembangkan perekonomian desa, khususnya desa di Bali ini. Ya, tapi sebelum itu pemirsa ada satu informasi terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi visi pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan. Kebijakan tersebut diharapkan bisa untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Masalah ketenagakerjaan khususnya peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia Indonesia kini mendapat perhatian serius pemerintah Jokowi. Hal ini tak terlepas dari semakin besarnya kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja yang terampil, kompeten dan berdaya saing tinggi. Selain itu keberadaan SDM mendapat tantangan, yakni mulai digantikannya tenaga kerja manusia dengan tenaga robot, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Menurut Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia Provinsi Bali, Dewa Putu Susila, demi memenangkan persaingan di dunia kerja, terlebih dunia kerja di luar negeri, pemerintah diimbau lebih banyak membangun sekolah vokasi atau sekolah yang memang benar-benar menghasilkan calon tenaga kerja yang handal, terampil, kompeten, dan siap kerja. Dewa Putu Susila menambahkan, peluang bekerja di luar negeri sangat terbuka lebar dengan gaji yang menggiurkan. Namun di satu sisi, penguasaan keterampilan tertentu sangat ditekankan oleh pihak pengguna tenaga kerja. Visi Jokowi untuk melahirkan SDM berkualitas sangat tepat dalam rangka mempersiapkan generasi muda sehingga mampu merebut peluang kerja di luar negeri dan berani bersaing dengan pencari kerja global. Ia mengimbau lembaga pendidikan wajib memberikan keterampilan bahasa asing, menguasai keterampilan pekerjaan berbasis informasi teknologi, dan kompeten dalam keterampilan teknis dan non-teknis. Terkait Bali, kualitas SDM nakar yang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja kapal pesiar sudah cukup memadai. Hal yang perlu ditingkatkan adalah penguasaan bahasa asing dan kemampuan teknis non-teknis lainnya sehingga mampu bersaing dengan nakar lain dari berbagai negara demi merebut posisi karir yang lebih baik di tempat kerja. Tenaga kerja yang bermutu, ya mereka pasti mengacunya kepada acuan internasional seperti mereka harus mengerti tentang sistem digitalisasi 4.0 dan kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris karena yang secara internasional memang itu dimandatorikan ya. Spek yang tidak kalah pentingnya yang kadang terabaikan oleh pemerintah kita adalah bagaimana untuk menciptakan SDM itu bukan hanya teori, tapi mereka juga harus diberikan praktek-praktek langsung. Kita ambil contoh misalkan dari tenaga yang bergerak di hospitality misalkan. Dewa Putu Susila berharap lebih banyak generasi muda Bali yang memiliki kompetensi kecakapan yang memadai agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing dalam meraih pekerjaan di luar negeri. Selain mengurangi pengangguran, bekerja di luar negeri sekaligus membantu upaya mensejahterakan keluarga dan menjadi pahlawan devisa bagi negara. Riasa dan Indra Wijaya, Bali TV. Baik, pemirsa. Ini belum mulai kita sudah excited banget nih ngomongin tentang pengembangan perekonomian desa Siapa ini. tahu bisa ya untuk mengembangkan di desa masing-masing dan untuk di desa para pemirsa juga yang sedang bergabung di Bali TV kali ini di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Oke, ini kan banyak sekali ada desa di Bali ini sendiri, hampir 1000, berapa ya? Kalau nggak salah ya, yang saya tahu ya, dari pokoknya beberapa kabupaten, 6 kabupaten, 1 kota Madia sudah tersebar juga. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dengan Juru Pasek, Dr. Bagus Sapta Tenaya MMAK, kenapa tertarik dan terjun dalam bidang ekonomi desa menjadi praktisi? Apakah ada sesuatu yang membuat Juru Pasek sangat tertarik dan ingin mengembangkan potensi desa tersebut? Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya awalnya Indonesia itu akan maju kalau dimulai pembangunannya dari desa. Karena kita tahu kehidupan di Indonesia itu adalah masyarakat pedesaan lebih banyak. Posisinya itu
hampir 80 sekian persen masyarakat pedesaan. Nah, sekarang kita berbicara tentang kemakmuran, kesejahteraan, keadilan. Sementara di kota-kota besar itu sudah wah. Nah, masuk di pedalaman di pedesaan itu masih timpang kondisinya. Nah, program Nawacita dari Pak Jokowi salah satunya adalah membangun negara Indonesia dari desa. Itulah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian digelontorkan dana desa, gelontorkan tahun 2018 itu kurang lebih 60 triliun. 60 triliun? Ya, untuk 74.900 sekian desa seluruh Indonesia. 2019 termasuk juga di Bali. Termasuk di Bali. 2019 itu dinaikkan lagi. Digelontorkan jadi 70 triliun. Wow. Hampir rata-rata satu desa itu kebagian 1 miliar kurang lebih. Nah, hanya saja pertanyaannya, sebelum saya masuk ke hanya saja pertanyaannya, kenapa pemerintah melakukan itu? Karena pemerintah tahu bahwa membangun Indonesia harus mulai dari pinggir. Nah, tadi juga Juru Pasek mengatakan ada ketimpangan. Apa yang ketimpangan seperti apa yang Juru Pasek lihat antara satu desa dengan desa yang lainnya? Ya, seperti siapa namanya Karang. Ya. Sampai lupa ya, banyak yang dipikirin nih kalau ngomongin tentang desa. Semeton dia Jero Karang ya. Nah, nike seperti kita ketahui di Bali aja kelihatan. Kalau di Bali hampir merata ya. Tapi kalau sudah keluar daerah, coba lihat di Sulawesi, di Jawa pun masih timpang. Antara kota dengan desa itu jauh sekali. Apalagi daerah-daerah lain. Kalau di Bali lumayan sudah merata. Karena Bali itu termasuk cukup ukuran tolok makmur loh di Indonesia. Itu. Tapi tetap ada harus penggelontoran dana desa seperti ini. Terus harus ada pendampingan. Karena seperti berita pertama tadi ada dana desa yang sampai disalahgunakan. Kemudian niatnya mungkin tidak menyalahgunakan, tapi teknik pelaporannya, gimana cara penggunaannya, itu perlu ada pendampingan. Makanya di dalam undang-undang dibuatlah sekarang adanya tim pendamping desa. Tim pendamping desa. Ya, itu. Itu tugasnya seperti apa? Tim pendamping desa itu sendiri, Juru Tim Pasek? pendamping desa itu untuk mendampingi masing-masing desa. Biasanya satu kecamatan ada beberapa tim pendamping. Nah, seperti di Kuta, itu Kuta Utara, kebetulan saya tinggal di Dalung. Di Kuta Utara ada 3 tim pendamping untuk ada 3 desa di sana. Tapi 1 untuk tim seluruh kecamatan, kemudian 2 tim pendamping dari masing-masing desa. Mereka keliling. Itu tugas utamanya adalah? Tugas utamanya untuk memfollow up, memberikan advice bagaimana penggunaan dana desa, bagaimana membuat inovasi, bagaimana membuat pemerataan. Mereka yang menjadi sebenarnya ujung tombak dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menyampaikan begini loh perkembangannya. Baik, Juru Pasek, berarti dari pusat telah memberikan dana tersebut dari 2018. Betul. Sejauh ini apakah sudah maksimal Juru Pasek untuk pengelolaan tersebut di berbagai kabupaten yang ada di Bali ini? Khusus untuk di Bali, pengelolaannya sudah bagus. Walaupun masih ada ketimpangan-ketimpangan penggunaan. Jadi perlunya tim pendamping itu untuk memberikan arahan kemana, mau di infrastruktur, mau di SDM, atau mau di bagian apa. Itu karena apa? Kalau seperti masyarakat aja sekarang, selain ini kan di pihak pemerintah desa, undang-undang desa itu nomor 6 itu kan pemerintah desanya. Sementara ada juga masyarakat desa. Sementara di Bali sekarang yang lebih maju dari tempat lain, ada sekarang perangkat desa adat. Itu yang membedakan. Tadi kan mungkin sempat nanya ke saya apa bedanya di Jawa dengan di Bali, di tempat lain. Di Bali itu ada satu instrumen yang luar biasa, desa adat. Nah, Bapak Gubernur Bali dengan Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 itu sangat luar biasa untuk menghidupkan perangkat desa. Karena kekuatan di Bali, kalau kita bicara di Bali, nah itu adalah desa adat yang kuat.
selain dari desa dinas. Itu. Berarti jadi itu yang keunikan dan bedanya dengan beberapa daerah lain di luar Bali ya. Betul. Juru Pasar ya. Dan ini menarik sekali, siapakah yang terlibat, yang bertanggung jawab nantinya? Bagaimana mekanismenya? Tim tersebut bergerak bersama perangkat desa kah atau dengan seluruh masyarakat seperti itu? Yang sudah berjalan, karena saya tidak bicara tentang Perda nomor 4 tahun 2019, karena itu belum berjalan dengan efektif, baru digelontorkan 2020. Ya, Pemda Provinsi Bali sudah komit untuk melakukan itu. Nah, sekarang bicara 2019 tentang pemerintahan desa, kan sudah ada dana desa dari pusat. Kemudian tadi Mbak Vera nanyakan siapa saja yang bertanggung jawab. Di sana kan ada tiga di Bali ini, masyarakat desa, kemudian pemerintahan desa, kemudian perangkat desa. 3 poin ini. Nah, 3 poin ini punya instrumen masing-masing. Seperti pemerintah desa sekarang Undang-Undang Nomor 6, dia diwajibkan untuk membuat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau masyarakat desa tentu dia bergerak. Dia adalah masyarakat punya usaha perorangan. Contohnya dia punya toko, warung, dan lain sebagainya. Atau kelompok masyarakat, dia punya masing-masing mungkin punya kelompok tani, ada subak, kemudian ada juga koperasinya. Itu kelompok masyarakat yang punya. Nah, itu yang harus mengembangkan bersama-sama, bersinergi. Kemudian perangkat adat, desa adat. Nah, untuk desa adat, nah berikutnya di Bali luar biasa sekali. Ini saya sangat apresiasi dengan Perda Provinsi Bali nomor 4. Karena akan menghidupkan kearifan lokal. Itu yang penting. Jadi kearifan lokal setiap desa. Betul. Yang akan dihidupkan kembali. Ya, dengan jalan apa? Salah satunya adalah mendirikan BUPDA. BUPDA itu singkatan dari Bage Utsahe Padruan Desa Adat. Nah, dia harus bersinergi. Desa adat punya BUPDA, desa dinas punya BUMDes, masyarakat punya koperasi, kelompok dan lain sebagainya. Nah, ini harus saling bersinergi supaya tidak tumpang tindih. Karena di desa adat juga ada LPD, ingat. LPD itu bergerak di bidang keuangan, BUPDA di bidang usaha lain. Nah, kalau BUMDes dia juga sebaiknya tidak mengelola keuangan karena akan berbenturan dengan LPD. Bila kalau mungkin kerjasama. Baik. Dan itu menjadi tugas dari tim pendamping desa juga untuk meningkatkan perekonomian pedesaan agar semakin maju tentunya. Baik, Juru Pasar kita rehat dulu ya, kita tunda dulu perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami tentunya ya di seputar Bali Pagi akhir pekan. Masih bersama Juru Pasar DRS Bagus Sapta Tenaya MMAK. Ya, dan kami masih berbincang terkait mengembangkan perekonomian desa. Tadi kita sudah mengetahui ternyata ada 3 poin, perangkat desa, masyarakat desa ya. Dan pemerintah juga yang tentunya bersinergi bersama pemirsa. Nah, tentunya ada cara atau upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian perdesaan agar semakin maju tentunya Juru Pasar. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, kita juga memiliki informasi ini tentang bagaimana bisa juga ini apa yang dilakukan bisa menopang perekonomian desa nih tentunya ya. Nah, pemirsa, Desa Dencari di Kecamatan Banjar mulai mengembangkan pertanian hidroponik untuk kebutuhan sehari-hari dan ekonomi. Bahkan beberapa hasil sayurnya kini sudah dijual dengan pesanan semakin banyak. Desa Dencari Buleleng merupakan salah satu desa yang mengembangkan pertanian hidroponik di kantor desa. Bahkan keberadaan hidroponik diarahkan untuk menopang pendapatan desa nantinya dengan berkolaborasi dengan BUMDes setempat. Inovasi ini ditemukan sejak 2 tahun terakhir. Bahkan pihak desa sudah beberapa kali panen. Kepala desa setempat Putu Budiasa mengungkapkan pengembangan pertanian hidroponik untuk mengenalkan kepada generasi muda bahwa tidak selamanya bertani itu kotor. Selain itu untuk mengakali berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Kedepan hidroponik akan menyasar rumah-rumah warga dengan menggandeng dusun dan banjar yang ada. Sudah mempelajari dari tahun 2012
2015. Pada saat itu sistemnya coba-coba dulu, dan kita saat itu mendatangkan teman dari Bandung namanya Charlie Cendapati. Nah, di sana kita dapat ilmu hidroponik. Kebetulan juga beliau bersedia mengajari kami. Dan sekarang untuk hidroponik ini merupakan inovasi desa dari Desa Dencari. Selanjutnya akan dikembangkan di masing-masing dusun. Sudah kebetulan waktu itu seledri, dan sekarang yang menjadi pesanan berupa sayur pakcoy, kemudian juga sayur hijau. Sudah ada pemasarannya. Kedepan sosialisasi dan pelatihan akan terus dilakukan guna memperkenalkan pertanian yang ramah lingkungan ini kepada masyarakat. Komang Yuda, Bali TV. Baik, salah satu hal atau cara yang bisa untuk mengembangkan ya perekonomian desa yaitu hidroponik. Kembali kita berbincang dengan Juru Pasek yang hadir pada pagi hari ini ya. Menarik sekali Juru Pasek ketika kita berbincang tentang mengembangkan perekonomian desa. Ada yang hidroponik, mungkin ada beberapa cara lain Juru Pasek yang bisa kita kembangkan kita lakukan untuk sama-sama mengembangkan potensi desa tersebut. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat desa, yang disebut desa itu tentu basicnya lebih banyak ke pertanian dalam arti luas. Ada nelayan, ada perkebunan, ada pertanian basah, sawah, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita lihat potensi daerah mereka sendiri, kultur yang ada. Masing-masing berarti memiliki bidang atau kekhasan sendiri. Betul. Nah, seperti barusan di berita itu hidroponik dikembangkan. Itu sangat bagus. Nah, sekarang di tempat lain katakan ada seperti yang akan terjadi di Badung. Nah, di Badung tahun 2020 ini direncanakan di satu desa taman itu akan ada desa peternak. Desa peternak. Ya, betul. Nah, saya yang sejauh ini kita tahu desa wisata ya, Juru Pasek. Desa wisata. Nah, juga. Kemudian ada beberapa unit-unit di desa yang dia ngembangkan dengan kelompok-kelompok petani, kelompok peternak. Katakanlah sekarang di lokasi kami aja di Desa Adat Padang Luwih, Dalung, itu ada teman-teman masyarakat sudah punya kelompok tani di bidang peternak lele. Peternak lele. Padahal lahan yang tersedia tidak luas, tapi mereka kembangkan dengan teknik memakai besi yang bulat itu. Nah, itu sudah lumayan ini. Lumayan hasilnya. Nah, pertanyaannya, setiap ada kelompok tani, kelompok usaha di desa, kuncinya sebenarnya yang pertama adalah bagaimana memasarkan. Market. Nah, disitulah harus ada campur tangan pemerintah yang membuat kebijakan, kemudian diatur dengan perda, sehingga apa? Katakanlah seperti sekarang hidroponik, omsetnya bagaimana? Kalau hidroponiknya sudah tumbuh dengan baik, sudah menghasilkan produksi yang banyak, nah, kemana marketnya? Kita di Badung, di Bali, punya market yang sangat potensial. Hotel, ya kan? Villa, dan lain sebagainya. Itu harus diraih. Nah, cara meraihnya gimana? Bisa kerjasama dengan BUMDes, nanti ada BUPDA, ada kelompok-kelompok lain. Karena ingat, petani itu, masyarakat desa itu, background mereka itu, rekan-rekan kita, termasuk saya adalah anak petani tulen. Makanya saya tertarik di bidang pedesaan, karena kami backgroundnya adalah anak petani. Nah, sekarang kita lihat petani, ada nggak anak muda tertarik untuk jadi petani? Minim ya. Minim sekali. Bagaimana seorang petani bisa bangga? Nah, pertanyaan tadi supaya ada marketing. Karena background dari petani bukanlah seorang entrepreneur. Walaupun disuntikkan dengan dana desa, dengan bantuan sekaligus apapun atau dana bergulir. Dana bergulir itu dana yang digulirkan nanti uangnya kelompok ternak sapi. Ada kelompok ternak sapi digulirkan, tahu-tahu sapinya habis. Uangnya nggak bisa bergulir artinya. Nah, bukan seorang entrepreneur, bukan seorang pengusaha. Ingat, tradisional. Nah, itulah gunanya ada tim pendamping. Yang tadi TP, tim pendamping desa. Nah, kegunaannya tim pendamping desa,
tentu tim pendamping desa punya pengetahuan untuk sana lebih. Mendampingi dan memantau bagaimana bisnis betul, tersebut bisa berjalan ya. Jadi bisa dikatakan juga ada upaya dan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan desa tersebut menjadi sejahtera secara mandiri. Ya, betul. Apakah ada bentuk pelatihan-pelatihannya Juru Pasar? Tentu, setiap ada menggelontorkan segala macam harus dipersiapkan dan pelatihan. Nah, itu memang program yang dibuat oleh masing-masing Pemkab, masing-masing pemerintah, masing-masing pemerintahan desa. Dia harus memberikan pelatihan, training-training. Nah, walaupun itu sudah dikuasai, tentu namanya backgroundnya bukan dari entrepreneur, tentu harus dipikirkan bagaimana memasarkannya. Seperti sekarang lele, 30 ton katakan hasilnya. Nah, mau dilempar kemana? Sementara maaf, lele yang dari luar Bali, dari Jawa, masih masuk. Seperti itu. Bukan kita mengkat bahwa Bali harus dari Bali semua, tapi minimum kesejahteraan masyarakat setempat dulu yang kita pikirkan. Seperti itu. Nah, karena kita bicara nasional, kemanapun ekonominya bebas. Tapi kalau channel-channel tertentu sudah dikuasai, sementara kearifan lokal yang sedang berkembang tidak mampu berkembang, itu perlu dipikirkan dengan kebijakan pemerintah. Oke, Juru Pasar, ini selaku praktisi perekonomian desa, khususnya di Bali ini sendiri, tentunya Juru Pasar melihat ini program prioritas apa yang paling utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di desa-desa yang ada di Bali ini, melihat beberapa desa juga memiliki kekhasan sendiri, kemudian Juru Pasar juga mengatakan bahwa ini ada ketimpangan antara desa satu, antara desa yang satu dengan desa yang lain. Walaupun pengkategoriannya di desa di Bali ini sudah bagus menurut Juru Pasar. Program prioritas yang efektif seperti itu. Jero Karang luar biasa pertanyaannya. Saya tertarik sekali dengan pertanyaan ini. Justru itu yang saya tunggu-tunggu. Nah, kita melihat satu, pemerintah sudah melakukan, mengupayakan sebaik-baiknya dengan dana bantuan. Nanti ada APBDes masuk di sana. Kemudian ada lagi dana hibah dan lain sebagainya. Nah, sekarang masyarakat tentu harus menyambut itu. Dan masyarakat sudah berupaya menyambut, khususnya di desa. Nah, untuk menggeliatkan desa, kita perlu instrumen-instrumen, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun perangkat, termasuk perangkat adat. Nah, satu poin, masyarakat desa akan bisa makmur apabila perekonomian mereka naik. Untuk menaikkan perekonomian itu tentu perlu ada badan yang tadi. Ada BUMDes yang menguasai, ada BUPDA nanti, ada LPD-nya, ada kelompok-kelompok taninya. Hanya satu yang perlu, seperti saya bilang, pendamping. Karena ini semuanya serba baru. Ya kan? Serba baru. Pendampingnya harus kuat. Yang mengarahkan ke sana. Ya, saya mau cerita sedikit pertanian di negara lain. Ya, contohnya di Bali khususnya, pertanian di pedesaan itu kalau sudah menyampaikan, mohon maaf ini, petani pasti lain kan persepsinya, ya enggak? Karena apa? Di Bali lahan terbatas. Petani itu rata-rata sedikit punya lahan, sehingga susah untuk berkembang. Bahkan sekarang digerus lagi dengan pembangunan, dijual dan lain sebagainya. Nah, campur tangan pemerintah, disinilah gunanya untuk memajukan di sana. Nah, Jepang, saya bicara tentang Jepang, Jepang negaranya kecil, negara yang udah maju, tapi petaninya luar biasa maju di sana. Loh, kenapa bisa begitu? Aneh kan? Jepang itu, karena di Jepang petaninya itu bisa kaya sekali. Dia memiliki satu poin, tanah pertaniannya tidak boleh dijual. Itu pertama. Kemudian pengelolanya, keturunannya hanya satu orang yang mewariskan. Jadi tidak seperti kita. Umumnya tanah pertanian 1 hektar, berdua nanti jadi 50. Punya anak lagi jadi 25. Terus habis. Nah, kalau di Jepang dilindungi. Jadi hanya satu keturunan yang boleh, yang lainnya warisan yang lain. Karena petani di sana jadi kaya-kaya. Jadi peraturan yang mengharuskan seperti itu. Betul. Nah, di Bali sebenarnya sudah ada potensi itu. Contohnya, due tengah.
Ada kan istilah duit tengah, DT, gitu DT. ya? Okay. DT dari leluhur kita itu sebenarnya udah bagus sekali di sistem coba, sistem DT itu, sehingga apa, petani itu tetap memiliki duit tengahnya itu. Tapi bagaimana melindungi? Sekarang duit tengah sudah tidak ada. Oke. Jarang yang ada. Oke, Juru Pasar, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, V dan Juru Pasar, ini kan Bali kita lihat sebagai daerah pariwisata, bisakah dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di desa? Nah, itu dia di segmen yang akan kita berikutnya, bahas, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Saya di rumah Juru Pasar sedang memantau karena Juru Pasar termasuk dalam tim selaku ketua tim pengelola inovasi desa. Jadi ada dua ya Juru Pasar ya, tim pengelola dan juga tim dari pendamping desa. Perbedaannya seperti apa, Juru? Tim pendamping desa itu bertugas untuk mendampingi desa secara keseluruhan, termasuk penggunaan dana desa, termasuk proses musresbang dan seterusnya, penganggaran sampai pelaksanaan. Jadi tim pendamping desa itulah yang memantau. Nah, itu diambil dari perangkat desa juga? Tidak, langsung dari namanya dari kabupaten, dari PMDN, pemerintahan desa. Nah, di sana pun ada tenaga ahlinya yang akan memberikan advice untuk sehingga dana desa itu bisa efektif dan efisien. Itu. Oke, baik. Tadi sempat terputus sebelum kita break ini. Bali kan dikenal sebagai daerah pariwisata. Juru Pasar. Beberapa daerah juga memiliki kekhasan tersendiri, kemudian memiliki daya tarik tersendiri. Ini bisakah dipergunakan untuk pengembangan perekonomian desa tersebut untuk memajukan sebagai desa yang mandiri, sejahtera secara mandiri tentunya? Ya, sangat bisa. Ya. Kita bicara tentang desa, anggaplah satu contoh. Sekarang desa wisata yang sedang sangat berkembang di Kabupaten Badung, di Kuta Utara khususnya, Canggu. Kemudian Tibu Beneng. Ya, di sana masyarakatnya luar biasa mendapatkan rembesan dari wisata, baik dari pendirian villa dan lain sebagainya. Nah, termasuk APBDes-nya pun, BUMDes-nya mengelola beberapa item di sana, unit-unit. Nah, termasuk untuk mengembangkan perekonomian desanya perlu sumber daya manusia yang kuat, yang mumpuni, yang expert. Nah, ini terjadi di Tibu Beneng. Saya kasih contoh yang terdekat aja. Tibu Beneng, pemerintah desanya memberikan beasiswa. Karena kunci dari keberhasilan itu bukan duitnya. Bukan dana yang dikelontorkan, tapi bagaimana mindset manusianya, untuk mampu mengolah dana tersebut. Nah, di Tibu Beneng terjadi, desanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa, masyarakatnya yang satu potensial, dia mampu untuk kuliah dan lain sebagainya, kemudian dia aktif mungkin di Karang Taruna dulunya, kemudian dari segi ekonomi mungkin perlu dibantu. Nah, itu mengangkat SDM. Sesudah itu disalurkan, selesai kuliah disalurkan, atau diberikan teknis untuk mendirikan usaha sehingga ada lapangan kerja baru. Jadi itu salah satu di Tibu Beneng, di Canggu pun sudah berjalan sekarang. Nah, seperti itu. Itu SDM-nya diangkat. Sehingga apa? Dia bukan hanya sebagai penonton di pariwisata, tapi tetap ikut sebagai pelaku. Jadi bisa dikatakan itulah tugas dari tim pendamping desa tentunya. Iya, salah satunya. Nah, dan ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Beberapa waktu lalu kita juga sering disuguhi beberapa informasi di koran-koran ini, kekhawatiran, ketertakutan pihak atau perangkat desa untuk mempergunakan dana desa. Jangan-jangan kalau kita gunakan dana ini sendiri, ini salah seperti itu. Itulah juga menjadi tugas pokok dari tim pendamping desa. Betul, salah satunya. Karena tim pendamping desa akan memantau dari sejak aspirasi dari masyarakat itu, musrebang des dan seterusnya, sampai dituangkan dalam APBDes. Itu perjalanannya dipantau. Karena sumber dana desa itu untuk kesejahteraan ekonomi desa bukan hanya dari pemerintah pusat, ada juga dari pemerintah
kabupaten. Baik. Kemudian ada juga pendapatan asli desanya. Nah, pendapatan asli desanya ini yang perlu digali sekarang sehingga jadi desa mandiri. Baik. Yang seperti Jero Karang tadi tanyakan. Seperti itu. Baik, Jero, ini juga menarik sekali karena kita masuk di era digitalisasi 4.0. Ya. Nah, bagaimana dengan tim pendamping dan juga pengelola desa ini? Ya. Ya, apakah ada mungkin sistem online-nya seperti itu? Ya, sekarang setiap desa Ya. sudah mau diwajibkan mempunyai website. Website. Ya, di sana ada profil desa dan lain sebagainya. Kemudian sistem dari pemasukan data, anggaran dan lain sebagainya, tidak perlu khawatir sekarang karena sudah online. Online semua ya? Ya, pelaporan sudah online dan on time. Semua perangkat desa harus mampu melakukan itu. Itu kaitannya bukan hanya ke Pemkab, tapi ke pusat lari. Baik. Nah, Baik. itu yang ini. Kemudian ada lagi tim untuk pendamping, namanya tim pengelola inovasi desa. Desa-desa yang membuat inovasi seperti tadi beasiswa tadi, mungkin desa lain tidak terpikirkan. Oh, saya takut gimana caranya masukkan anggaran karena ngasih beasiswa itu masuk belanja atau gimana. Nah, bekerja samalah dengan universitas sehingga jadi belanja. Bukan uang dikasih mahasiswanya, tapi ditanggung belanjanya. Baik, inovasi yang terpenting juga Gitu ya. untuk meningkatkan atau mengembangkan perekonomian desa sehingga perekonomian desa tersebut bisa semakin maju. Ini Jero Pasa ini selaku praktisi ekonomi desa, apa harapan Jero Pasa untuk khususnya kepada Bali lah ya, dari ratusan hampir 636 desa yang ada di Bali ini sendiri sehingga bisa mengembangkan perekonomian desa tersebut untuk meningkatkan perekonomian pedesaan agar semakin maju khususnya di Bali. Harapan yang utama dari saya, tentu sebagai praktisi perekonomian desa, saya berharap desa-desa di Bali bisa mandiri. Desa yang mandiri adalah desa yang mampu membiayai kebutuhannya dari PAD-nya. Itu pengertian mandiri. Nah, jadi BUMDes yang ada di desa berkembang, BUPDA berkembang, ekonomi masyarakat berkembang. Caranya tentu satu, proteksi dari pemerintah diperlukan. Seperti umpamanya, ada masuk sekarang mematikan usaha-usaha warung-warung rakyat, masyarakat yang kecil-kecil, karena sekarang ada mart-mart yang masuk. Nah, coba perlu dipikirkan, bagaimana caranya supaya izinnya diperketat, sehingga tidak mematikan usaha yang ada di masing-masing desa. Baik, baik. Seperti Ini itu. bisa dikatakan ini peran masyarakat dan juga perangkat desa juga sangat dibutuhkan. Sinergi yang sangat erat ya, Ya, sangat dibutuhkan betul. sekali. Jero Pasa, terima kasih sudah sharing di sini. Ya. Kayaknya kurang ya waktunya. Waktunya ya, agar Masih banyak yang ingin disampaikan. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Ya, Baik, oke. terima kasih. Terima kasih. Jero. Sukses sudah sharing di Oke. sini. Oke.